Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang beranggotakan saya, Fauzia Dwi Puspita, NIM 32, dan teman saya, Vinky Febrianti, NIM 34, dan juga Galuh Mustika Anggradewi, NIM 36. Penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual terhadap Keterampilan Menulis Geguritan pada Siswa Kelas 9 MTSN 6 Boyolali. Latar belakang penelitian kali ini yaitu bahasa Jawa merupakan salah satu kekayaan budaya yang perlu dilestarikan melalui pembelajaran di sekolah. Melalui pembelajaran bahasa Jawa, siswa tidak hanya belajar berkomunikasi, tetapi juga mengenai nilai-nilai luhur dan keindahan sastra daerah. Salah satu bentuk karya sastra Jawa yang menarik untuk dipelajari adalah geguritan. Nah, geguritan itu adalah puisi berbahasa Jawa yang berisi ungkapan perasaan, pengalaman, atau pesan moral dalam bentuk bahasa yang indah dan penuh makna. Namun, dalam kenyataannya, banyak siswa yang masih kesulitan ketika diminta untuk menulis geguritan, karena mereka sering merasa bingung untuk menentukan tema yang akan diambil, kemudian sulit mencari kata-kata yang tepat, dan kurang percaya diri dalam menulis berbahasa Jawa. Hal ini bisa terjadi karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas masih didominasi oleh metode ceramah dan juga penugasan saja, tanpa adanya media yang menarik perhatian siswa. Maka dari itu, siswa menjadi cepat bosan dan tidak termotivasi untuk menulis geguritan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah media audiovisual. Media audiovisual ini memadukan unsur suara dengan gambar, sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Misalnya melalui video pembacaan geguritan dan juga cara penulisan yang baik dan benar. Untuk menampilkan suasana sesuai isi geguritan, siswa dapat menangkap makna, rasa, dan keindahan bahasa secara lebih nyata. Dengan adanya tayangan audiovisual, siswa bisa lebih terinspirasi dalam menulis karena mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga melihat dan mendengar contoh nyata bagaimana sebuah geguritan diciptakan dan disampaikan. Selain itu, ini juga dapat membangkitkan minat belajar siswa serta membantu mereka memahami struktur dan unsur estetika dalam geguritan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para siswa MTSN 6 Boyolali lebih termotivasi untuk membuat dan menulis geguritan dengan baik dan menggunakan bahasa Jawa yang lebih indah dan lebih kreatif. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil ada dua, yaitu adakah perbedaan keterampilan menulis geguritan antara kelas dengan media dan juga yang tanpa media. Yang kedua, apakah keterampilan menulis geguritan kelas yang menggunakan media lebih tinggi. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama untuk menguji ada tidaknya perbedaan keterampilan menulis geguritan siswa kelas 9 MTSN 6 Boyolali antara yang menggunakan media audiovisual dengan yang tanpa media audiovisual. Yang kedua, untuk menguji benar tidaknya keterampilan menulis geguritan kelas 9 MTSN 6 Boyolali yang menggunakan media berbasis audiovisual lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan media sama sekali. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi siswa. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu siswa meningkatkan motivasi, minat, dan kemampuan dalam menulis geguritan melalui media audiovisual. Dengan media tersebut, siswa dapat lebih mudah memahami isi, struktur, dan keindahan bahasa dalam geguritan, sehingga hasil tulisannya menjadi lebih kreatif dan bermakna. Kemudian yang selanjutnya, manfaat penelitian bagi guru. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru bahasa Jawa dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan juga menarik. Guru dapat menjadikan media audiovisual sebagai alternatif yang menarik
untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan menyenangkan, khususnya dalam pembelajaran menulis. Yang selanjutnya, manfaat penelitian bagi sekolah. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah agar lebih mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung seperti perangkat audiovisual untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Jawa dan mata pelajaran lainnya. Kemudian, manfaat penelitian bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat menjadi referensi atau dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh media pembelajaran terhadap keterampilan berbahasa, khususnya dalam konteks pembelajaran sastra Jawa seperti geguritan. Untuk variabel dan datanya, variabel bebas yaitu media audiovisual, variabel terikat yaitu keterampilan menulis geguritan, jenis data menggunakan data nominal, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner Google Form, dan tes menulis yang dibacakan. Untuk teknik analisis data melakukan uji normalitas dan uji homogenitas data, lalu menggunakan uji T. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasinya siswa kelas 9 MTS N6 Boyolali. Sampelnya siswa kelas 9A MTS N6 Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif, yaitu membandingkan hasil belajar dua kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan berbeda. Desain yang digunakan adalah pretest sampai post-test. Dalam desain ini, peneliti memberikan tes awal atau pretest sebelum perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam menulis geguritan, kemudian memberikan tes akhir atau post-test setelah perlakuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis setelah proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian. Untuk penelitian sendiri, kami melakukan 2 kali sebelum menggunakan media dan setelah menggunakan media. Skala yang digunakan menggunakan skala Likert dengan sistem penilaian item favorable dengan kategori poin 4 untuk sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya akan membacakan pernyataannya. Untuk yang pertama, saya mampu mendalami perasaan saat menulis geguritan. Mendapatkan perolehan respon 52,6%, setuju, 15,8% tidak setuju, 5,3% sangat tidak setuju, dan 26,3% sangat setuju. Pernyataan yang kedua, saya menulis geguritan dengan susunan lari dan bait dengan baik dan benar. 36,8% setuju, 26,3% tidak setuju, 36,8% sangat setuju. Pernyataan yang ketiga, saya dapat memilih kata yang tepat dalam menulis geguritan. 42,1% setuju, 26,3% tidak setuju, 31,6% sangat setuju. Untuk selanjutnya, saya memiliki ide yang menarik ketika diminta menulis geguritan. 36,8% setuju, 26,3% tidak setuju, dan 36,8% sangat setuju. Selanjutnya, saya memahami struktur dan kaidah dalam menulis geguritan, Wiromo, Wirogo, dan Wiroso. 52,6% setuju, 15,8% tidak setuju, 5,3% sangat tidak setuju, 26,3% sangat setuju. Selanjutnya, saya merasa percaya diri dengan hasil geguritan yang saya tulis. 31,6% setuju, 36,8% tidak setuju,
31,6% sangat setuju. Saya dapat memahami isi geguritan dengan baik tanpa bantuan media audiovisual sebagai contoh. 42,1% setuju, 42,1% tidak setuju, 15,8% sangat setuju. Selanjutnya, hasil penelitian sesudah menggunakan media. Untuk pernyataan yang pertama, saya menjadi lebih percaya diri dalam menulis geguritan setelah pembelajaran dengan audiovisual. 52,6% menyatakan sangat setuju, 36,8% setuju, 10,5% tidak setuju. Saya merasa media audiovisual membantu saya memahami contoh geguritan dengan jelas. 68,4% menyatakan sangat setuju, 31,6% setuju. Pernyataan yang ketiga, saya lebih mampu mengekspresikan perasaan saya dalam geguritan setelah belajar dengan media audiovisual. 57,9% sangat setuju, 42,1% setuju. Untuk pernyataan selanjutnya, saya menulis geguritan dengan susunan bait dan larik yang lebih padu setelah menggunakan audiovisual. 57,9% sangat setuju, 36,8% setuju, 5,3% tidak setuju. Saya dapat memilih kata yang lebih indah setelah melihat contoh melalui audiovisual. 57,9% setuju, 42,1% sangat setuju. Pernyataan yang keenam, saya lebih mudah menemukan ide atau tema geguritan setelah belajar melalui media audiovisual. 47,4% setuju, 47,4% sangat setuju, 5,3% tidak setuju. Saya lebih mudah memahami struktur dan kaidah menulis geguritan setelah melihat audiovisual. 47,4% setuju, 52,6% sangat setuju. Berikut merupakan hasil dari contoh menulis siswa MTS N6 Boyolali. Untuk yang terakhir, kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran audiovisual berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterampilan menulis geguritan siswa kelas 9 MTSN 6 Boyolali. Penggunaan media tersebut membuat siswa lebih mudah memahami unsur-unsur geguritan, lebih termotivasi, dan lebih kreatif dalam menulis. Hasilnya, nilai keterampilan menulis geguritan siswa yang menggunakan media audiovisual lebih tinggi dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Dengan demikian, media audiovisual efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis geguritan. Sekian dari kelompok kami, apabila masih terdapat kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.